diajari cara-caranya. Kalau ditebarkan kengerian-kengerian, kita lihat TV aja udah ngeri tiap hari. Pastor, saya tetap optimis bahwa kita ini punya Islam Nusantara yang Kalau uh, Nusantara saya nggak Islam percaya, Pak. Saya tidak enggak. percaya Gus Yakut, Pak. Misalnya ini polisi di Indonesia tuh udah sering nih maling maling walet, nanti masuk penjaranya gara-gara ngerampok bank BCA. Nanti kalau dia maling sepeda motor, nanti bisa masuk penjaranya gara-gara narkoba. Padahal nggak itu bener-bener nggak pernah dia jadi bandar atau apa, tapi bisa tuker kepalanya, hukumannya bisa yang aneh-aneh begitu. Nah, di situ juga sama. Nah, nanti kasusnya apa, nanti bisa kenanya apa. Itu udah biasa di Indonesia begitu. Nah, justru sebetulnya menurut saya itulah yang membuat Indonesia itu nggak maju-maju karena nggak jelas. Ini Terus kalau Rizik diajari, yang Pak. Kita itu apanya? diajari caranya untuk memulai biarpun sedikit, Pak. Diajari cara-caranya. Kalau ditebarkan kengerian-kengerian, kita lihat TV aja udah ngeri tiap hari. Justru Terus terang makanya aja. kita sebarkan roh keberanian di sini dengan teman-teman turun ke jalan, kita bikin buku Pancasila. Oh, itu adalah perlawanan loh, Pak. Buku Pancasila ini adalah perlawanan minoritas loh, Pak. Perlawanan minoritas buku Pancasila ini. Kelihatannya cuma buku ya. Kelihatannya cuma buku. Tapi itu adalah buku yang ada isinya. Jadi bukan Terus cuma buku, karakter-karakter enggak. untuk membangun milenial itu ya Pak Pastor juga tahu lah karakter kita untuk anu. Mm-mm. Kadang-kadang kan juga malas baca dan lain sebagainya. Kan ini kan tidak hanya timbul dari Pancasila saja, tetapi dari unsur kebudayaan, bahkan mungkin dari Betul, musik juga itu yang bisa mempersatukan Indonesia. betul. Terus dari segala sektor, maka dari itu kita harus diajari gitu loh Pak, bagaimana jalan Ya, masuk kita untuk bisa menyadarkan mereka dengan tanda petik tanpa dia itu merasa tersinggung. Kalau disinggung sudah pasti nanti berantem Pak, bunuh-bunuhan. Nah itu kan kita hmm, memang 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 ketakutan kita itu seperti itu. Jangankan kita, enggak. pemuda aja Jadi udah begini, takut Pak. kok. Kalau masalah bunuh-bunuhan itu sudah dari dulu Islam begitu, Pak. Iya betul. Jadi kita udah, kalau kita masih takut dengan itu, nanti kita capek, Pak. Karena Iya, tujuan mereka memang memframing minoritas supaya takut. Baik orang-orang Kristen yang menjadi pejabat pun takut loh, Pak. iya betul. Orang Kristen yang pejabat aja takut. Kenapa? Karena di framing terus. Nanti begini loh, nanti PGI-nya aja takut. Justru itu makanya kalau ditanya harusnya bagaimana, ya inilah tindakan kita. Mungkin buku, diakonia, gila-gilaan, ya terus kita mulai tunjukkan ya. Pastor, saya tetap optimis bahwa kita ini punya Islam Nusantara yang seringkali saya Islam gali ya. abangan, Iya, jangan dibilang abang atau sayangku, abangan dong. Kalau pastorku. kalau Nusantara saya nggak Islam percaya, Pak. Saya tidak enggak. percaya Gus Yakut, Pak. Loh, bukan, Pak. Bukan Islam Nusantara atau Islam Indonesia lah. Dia memilih dengan posisi seperti ini, dia memilih diam. Dan itu seringkali saya tanya-tanya ya. Jadi mereka memilih lebih diam dari pois tak diam saja daripada ribut. Tapi dalam hati kecilnya dia tetap menolak ajaran itu. Tetapi yang satunya yang radikal itu karena diam, dia merasa diberi kebebasan teriak bermacam-macam. Terus catatan ya Pak Paul, masjid itu saya lihat aja di posisi Surabaya dan di desa-desa sekarang itu udah banyak maju-maju dan bahkan pasang AC semua, pasang AC masjid-masjid yang anu dan bahkan saya bilang waduh gembira saya. Jadi istilahnya di lantai 2 dan dipasang banyak itu di desa di kampung itu banyak. Jadi ini menunjukkan bahwa dari Islam sendiri, Islam Indonesia itu juga juga prihatin sebetulnya, cuman tidak berani ngomong. Lah, pastor ajari saya ini supaya bisa ngomong. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam.
Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.